Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Tak bosan-bosannya marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, nikmat masih bisa menimba ilmu, nikmat masih bisa menghirup udara yang Allah berikan, ya. Dan semoga nikmat itu tidak kita lupakan setiap harinya. Harus kita syukuri, ya, harus kita syukuri. Kalau kita tidak bersyukur, kita mengeluh dengan segala kekurangan yang ada pada kita sekarang, maka nanti kita bisa dikatakan kufur, ya, kufur nikmat. Salah satunya ujian sekarang yang kita alami, yaitu ujian musibah COVID-19 ini, ya. Adanya COVID-19 ini membuat semua sistem berjalan tidak semestinya, ya. Seharusnya sistem belajar mengajar pagi hari sore hari pulang, ya, ini tidak. Ini sekarang kita tertahan, ya. Kita masih mencoba menjalankan proses pembelajaran dengan secara tatap muka terbatas. Kemudian apalagi sistem yang terganggu karena corona ini, yaitu sistem perekonomian. Karena COVID-19 ini banyak para pekerja-pekerja yang dirumahkan atau sebagian di PHK, ya, putus hubungan kerja. Ada juga yang dagangannya tidak laku, ya, karena virus COVID-19 ini. Karena banyak orang yang takut keluar rumah, ya, takut keluar rumah, jadi dagangannya pasti berkurang, gitu kan. Sistem apa lagi? Sistem pernapasan. Ya, sistem pernapasan, ya. Sistem pernapasan paling terganggu kalau kena COVID-19. Ya, coba tanya orang kena COVID-19, ya, yang ada gejalanya, yang terganggu apa sistem pernapasannya. Ya. Dan masih banyak lagi sistem yang terganggu karena COVID-19 ini. Termasuk apa? Sistem di jalan raya, ya. Sistem lalu lintas, ya. Adanya PPKM, ya, pandai-pandai kalian mutar. Pandai-pandai kalian mutar itu istilahnya. Istilah anak Medan, ya. Nah, itu karena ada COVID-19 ini. Maka dari itu, dengan adanya ujian yang berbagai macam tadi, kita kalau tidak bersabar, kita mengeluh terus, ya, mengeluh. Terakhir nanti jadi kufur, ya. Maka dari itu tetap bersyukur, ya. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu mengingat nikmat yang Allah berikan. Masih banyak nikmat yang lebih kita peroleh daripada musibah yang kita peroleh saat ini, ya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada
Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga salawat itu juga tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti tuntunan sunnah beliau. Anak-anak Ustadz kelas 10 yang baik hati, tampan-tampan, ya, ganteng-ganteng, baik budi, soleh-soleh semuanya ya. Dan Ustadz doakan antum semua jadi orang yang sukses dunia akhirat, ya. Sukses dalam hal materi, dalam hal keluarga, dalam karir. Saya doakan semua antum sukses. Kita di sini hanya diskusi ringan ya, karena Ustadz kalau mau bicara tentang materi terus menyampaikan ya, nanti antum Ustadz yakin antum bosan gitu ya, bosan dengan materi-materi aja, tak praktek-praktek gitu ya. Maka dari itu kita minggu depan langsung belajar, langsung praktek ya. Antum bawa baju olahraga, bawa sepatu. Kalau kita olahraga pakai sepatu, di situ bebatu-batuan ya. Bukan di sini kita main olahraganya karena belum selesai nih, belum selesai perenovasian masjidnya ini, belum bisa kita main di sini ya. Kita mainnya nanti di arah pondok yang dekat Jurangan itu, di Kawali. Di situ masih banyak batu-batu bekas bangunan. Nanti pakai sepatu lah, nanti kaki antum koyak kalau nggak pakai sepatu minggu depannya. Praktek kita pakai baju antum, baju jatah dari ulun, baju jatah kaosnya ya. Kira-kira antum kalau di posisi Ustadz ya, kira-kira selama daring ini apa ya yang antum ajarkan gitu ya? Coba nanti antum kalau ada ide gitu, biar nggak boring, ya nggak bosan. Ada ide coba, Ustadz seharusnya Ustadz seperti ini mengajar gitu. Karena jujur di buku pendidikan jasmani olahraga itu yang harus diajarkan, kita harus praktek gitu. Harus praktek bagaimana antum melakukan teknik sepak bola. Contohnya menendang dengan kaki bagian dalam gitu. Menendang kaki bagian dalam. Antum pasti sudah tahu menendang kaki bagian dalam dengan bagaimana gitu kan. Tapi memang itu harus dipraktekkan gitu, Kalau sekedar dicontohkan gitu kan, antum nggak pandai-pandai gitu. Dipraktekkan. Namun saya yakin pun antum udah bisa gitu ya. Saya yakin antum udah bisa kalau menendang kaki bagian dalam gitu. Apa susahnya gitu, menendang kaki pakai punggung kaki gitu. Ya. Dan semua pembelajaran olahraga ya, teknik-teknik gerakan olahraga itu dilakukan otodidak bisa rata-rata ya. Misalkan antum teknik menendang, latihan aja di rumah udah bisa gitu. Kalau yang tingkatnya lebih sulit, latihannya lebih sering. Prinsipnya itu aja, latihan olahraga ini prinsipnya siapa yang paling rutin latihan, paling lama waktunya latihan, paling serius, dia yang berhasil. Itu aja prinsipnya. Meskipun dia tidak ada bakat, kalau dia rajin latihan pasti bisa. Ya. Yang satu ada bakat, tapi dia latihannya jarang-jarang. Misalkan dia ada bakat pelari, lari sprint, kencang larinya. Memang dia kencang larinya, padahal dia nggak pernah latihan.
kemudian yang satu ini nggak ada bakat ya, tapi badannya nggak gemuk gitu ya, tapi nggak ada bakat, tapi dia latihan tiap hari. Yang satu ini latihan karena ada bakatnya, dia sepele gitu, nggak rutin latihannya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Dan yang satu lagi latihan tiap hari. Ustadz yakin yang punya bakat itu bakal di lomba kecepatan larinya sama yang rajin latihan. Ustadz yakin itu. Makanya ada sebuah kalimat yang mengatakan seperti ini bunyinya. Rata-rata orang sukses apapun dia, di dunia olahraga, dunia bisnis, di dunia komunikasi gitu ya, atau dunia perdagangan, orang sukses itu 99%-nya adalah berusaha ya, usaha, kerja keras, pantang menyerah, dan 1% itu bakat. 1%-nya bakat. Nah, demikian juga dengan olahraga ini. Kalau antum misalkan ingin pandai berenang, ya olahraga renang, antum bisa mengalahkan seseorang yang dia misalkan seorang anak nelayan, rumahnya di pinggir laut. Ya otomatis dia pasti sering berenang gitu ya, sering berenang. Tapi dia rajin berenang ya, hanya berenang gitu aja gitu. Kemudian antum latihan di kolam renang, antum nggak ada bakat, dia pasti udah ada bakat ya, karena dari mungkin orang tuanya dari pelaut gitu ya, atau orang tuanya perenang lah kita bilang, orang tuanya perenang, tapi dia jarang berenang gitu, dia ada bakat lah, ada bakat turunan dari atlet renang, tapi dia jarang latihan, dia hanya berenang seminggu sekali gitu, atau berenang hanya sekedar main-main, tapi dia ada bakat gitu kan, keturunan dari keluarga kakeknya, misalkan keturunan perenang. Antum gak ada bakat sama sekali, tapi antum latihan tiap hari berenang gitu. Pas ketika lomba renang, antum sama dia, antum yang menang. Seperti itu, hukumnya ada seperti itu. Apa istilah bahasa Arab, manjada wajada ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, contohnya lagi Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo antum udah tahu ya. Siapa yang nggak kenal gitu ya. Mungkin penduduk bumi 90%-nya semua kenal Ronaldo, kecuali kakek nenek mungkin ya. Sama anak balita gitu ya. Anak balita sama orang tua yang uzur mungkin yang nggak tahu ya, orang tua yang udah umur 90 atau 80 ke atas. Tapi kalau dia masih sering lihat televisi, pandai menggunakan gadget, handphone, Ustaz yakin dia kenal dengan Cristiano Ronaldo. Jadi Cristiano Ronaldo itu ya, dia mengapa bisa terkenal gitu? Mengapa bisa terkenal? Karena wajahnya ganteng gitu ya, badannya suspek, perutnya suspek gitu. Salah satunya itu, tapi dia bisa terkenal karena dia latihan keras untuk mencapai tujuannya, yaitu berprestasi di dunia sepak bola. Dan latihannya itu nggak instan ya kan, nggak 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari atau seminggu. Latihannya bertahun-tahun. Kemudian dia latihannya beda dari orang-orang umumnya, orang-orang seperti masyarakat yang lain gitu ya, atau atlet-atlet yang lain maksud Ustaz. Latihannya tidak seperti atlet-atlet sepak bola yang lain. Meskipun yang terkenal, misalkan Beckham atau siapa lagi ya, Pogba gitu ya, atau pemain top lainnya lah yang untuk lebih tahu mungkin ya, di
Eropa. Dia latihannya berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Dia latihannya, orang belum datang latihan, misalkan jadwal latihan jam 8 pagi, disuruh pelatih datang gitu. Dia jam 7 udah datang. Dia udah pemanasan duluan, udah lari-lari fisik duluan, ya. 1 jam sebelum pertandingan dia lari duluan, olahraga fisik duluan. Ketika temannya datang, ya dia ikut lagi. Nah, itu luar biasanya. Kemudian ketika pulang, temannya pulang, teman latihannya pulang, pelatih pulang, dia latihan sendiri lagi. Nah, maka dari itu jadilah seperti itu. Semua bidang seperti itu. Ya, kalau yang lebih kerja keras, ya, tapi jangan sampai menyelisih syariat ya. Misalkan kerja keras, misalkan dia main atlet futsal, mengejar prestasi futsal, rupanya ya gitu. Aja Nisa main futsal aja, lewati aja udah. Saya mau maksimal nih, jangan terganggu gara-gara sholat. Ya nggak boleh kayak gitu ya. Nah juga gitu ya. Kalau kita beda dengan agama-agama lain. Agama lain ya bebas. Mau hari apa aja, dia nggak ada waktu sholat. Kita enggak, kita ada sholatnya. Ada batasan-batasan gitu kan. Nah, balik ke Cristiano Ronaldo tadi. Cristiano Ronaldo pergi latihan sebelum orang datang, dia udah datang. Dan ketika orang sudah pulang latihan, pelatih udah pulang, dia masih latihan. Nah, seperti itu. Itulah resep media bisa dikenal oleh kalangan manusia di dunia ini ya. Kalangan jin kenal nggak? Nggak tahu, Ustaz nggak tahu dunia jin ya. Kalangan manusia. Ya, banyak manusia pasti yang mengerti dia ya. Mungkin lebih dari separuh bumi ini, penduduk bumi ini mengenal Ronaldo gitu ya. Nah, itulah resepnya. Olahraga juga ya gini, kalau di sekolah ya kita kalau mau pandai sebenarnya nggak seminggu sekali, seminggu 3 kali PJOK gitu. Tapi kan ini antum memang di sekolah bukan untuk mengejar prestasi, tapi di sini mengenal ya, atau mengenal teknik-teknik berbagai macam olahraga, bola voli, bola sepak bola, bola basket, bulu tangkis, tenis meja ya. Antum paling nggak mengenal. Oh seperti ini gitu. Seperti ini. Biasanya di rumah kan ada yang nggak pernah main tenis meja, bulu tangkis. Ya udah di sini dikenalkan. Oh seperti ini main tenis meja gitu kan. Seperti main tenis meja. Tapi ya harap maklum, fasilitas kita nggak seperti sekolah-sekolah di kota lainnya ya. Kalau fasilitas di sekolah-sekolah yang lainnya kan mejanya 5, ada yang 6 ya. Apalagi kalau di luar negeri, macam di Malaysia, di Qatar contohnya. Di Qatar itu ada abangan kelas kita namanya Bang Habib Hanzalah ya. Katanya waktu beliau SMP di sana di Qatar itu tenis mejanya sampai 6 atau 7 di sekolah. Masya Allah banyak ya. Nah kita kan pelan-pelan lah prosesnya ya. Kita masih sedikit fasilitasnya, tapi disyukuri aja ya. Yang penting kita udah kenal dengan permainan tersebut. Tapi Ustaz nggak menyuruh antum di olahraga ini sampai harus atlet nasional atau daerah, enggak. Mungkin mengenal aja dan menghargai, saling menghargai. Ustaz menghargai antum atau menghargai Ustaz. Jangan Ustaz nanti kadang-kadang udah waktunya praktek, antum di kelas tiduran, ngobrol-ngobrol lagi, katanya pingin praktek gitu kan. Cepat turun ke lapangan. Seperti itu. Kalau sakit bilang Ustaz, dia dukan, bahwa antum sakit, izin. Paham ya di sini ya. Intinya itu prinsip, kalau mau berhasil di olahraga harus sungguh-sungguh ya. Siapa yang banyak latihannya, siapa yang lebih serius, pasti dia akan menang. Ini kita nggak lama-lama ya.
kita sudahi aja mungkin ini ya diskusi kita ini ya. Jika ada pertanyaan silahkan jawab di Ustadz ya. Misalkan di sini wali kelas antum kan bang. Nah setelah wali kelas. Maka dari itu antum jangan sungkan-sungkan jika ingin diskusi dengan Ustadz. Silahkan jawab ya. Oke, mungkin ini saya dapat saya sampaikan ya. Lebih kurang mohon maaf. Minggu depan yang ada jadwal datang ke sekolah, bawa baju olahraganya, bawa sepatu ya, celana panjang, bukan celana li ya, celana keper atau training. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Tetap semangat ya anak Ustaz. Saya sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.